Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bioremediasi. Baiklah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Mira Erita, NIM F1C4-17010. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang bioremediasi. Bioremediasi terdiri dari kata bio dan remediasi. Bio yang berarti hidup dan remediasi yang berarti proses perbaikan. Jadi, bioremediasi yaitu penggunaan makhluk hidup dalam proses perbaikan lingkungan yang tercemar. Selanjutnya, yaitu agen-agen yang dapat digunakan untuk melakukan bioremediasi. Agen-agen tersebut yaitu yang pertama dapat kita ketahui yaitu tanaman. Tanaman terdapat banyak di lingkungan kita. Tanaman bisa digunakan sebagai agen bioremediasi. Selanjutnya, yang dapat digunakan sebagai agen bioremediasi yaitu jamur. Selain jamur, yang dapat kita gunakan sebagai agen bioremediasi yaitu alga. Kemudian, selain alga, kita dapat juga menggunakan bakteri sebagai agen bioremediasi. Selanjutnya, setelah kita mengenal agen bioremediasi, maka kita akan mengenal apa saja senyawa pencemar lingkungan, sehingga kita diharuskan melakukan kegiatan bioremediasi. Senyawa pencemaran di lingkungan terdapat dua hal, yaitu pertama, senyawa pencemar, dan selanjutnya yaitu senyawa xenobiotik. Adapun senyawa pencemar yaitu senyawa yang secara alami ditemukan berada di alam. Sedangkan senyawa xenobiotik yaitu senyawa kimia hasil rekayasa manusia. Kedua senyawa itu sulit untuk diuraikan. Contoh dari senyawa pencemar yaitu minyak mentah. Selain minyak mentah juga terdapat yaitu pencemar dari logam berat seperti merkuri, timbal, dan jenis logam berat lainnya. Sedangkan senyawa xenobiotik atau senyawa kimia hasil rekayasa manusia yang kita ketahui banyak di alam yaitu plastik yang sangat sulit untuk diuraikan. Selain plastik juga terdapat juga serat sintetis. Selanjutnya yaitu fitoremediasi. Adapun pengertian dari fitoremediasi yaitu teknologi pembersihan, penghilangan, ataupun pengurangan dari polutan berbahaya seperti logam berat yaitu merkuri, timbal, serta pestisida, herbisida, maupun plastik. Cemaran tersebut terdapat di dalam tanah, terakumulasi dengan cara yang agak lambat untuk diuraikan, dan juga terdapat di perairan seperti minyak ataupun senyawa lainnya. Yang dapat kita lakukan bioremediasi dengan fitoremediasi yaitu menggunakan tanaman. Selanjutnya adalah proses dari bioremediasi dengan menggunakan cara fitoremediasi. Yang pertama, daerah yang tercemar limbah ditandai dengan kerusakan di lingkungan seperti tercemar limbah, minyak mentah, atau logam-logam berat. Selanjutnya, di daerah yang tercemar tersebut dilakukan penanaman atau ditanami tanaman di sekitar lokasi yang tercemar. Sehingga logam berat atau cemaran yang terdapat di lingkungan tersebut dapat terakumulasi atau dapat menjadikan lingkungan tersebut kembali pulih.
Selanjutnya yang terjadi pada saat fitoremediasi yaitu tanaman akan menyerap logam berat atau cemaran yang berada di lingkungan, sehingga pada tanaman logam berat atau cemaran akan terakumulasi pada bagian tumbuhan atau tanaman. Selanjutnya, adapun keuntungan dari melakukan fitoremediasi yaitu dapat mengurangi biaya produksi atau dilakukan dengan cara yang lebih murah. Selain itu, tanaman yang digunakan untuk fitoremediasi dapat digunakan kembali sebagai bahan bakar seperti kayu bakar untuk memasak atau keperluan lainnya. Yang selanjutnya menjadi keuntungan dalam fitoremediasi yaitu lingkungan yang tercemar atau tanah yang tercemar dapat berkurang secara alami. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan terima kasih. Salah satu contoh kasus yang paling sering terjadi yaitu pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh tumpahan minyak. Bakteri hidrokarbon oklastik memiliki kemampuan mendegradasi senyawa hidrokarbon minyak bumi dengan memotong rantai hidrokarbon tersebut menjadi lebih pendek. Terdapat beberapa jenis bakteri hidrokarbon oklastik yang dapat digunakan untuk mendegradasi tumpahan minyak bumi. Bioremediasi. Bioremediasi merupakan proses yang menggunakan mikroorganisme seperti fungi, bakteri, alga, dan tumbuhan untuk memulihkan lingkungan yang terkena polutan. Sedangkan biodegradasi merupakan pemecahan cemaran organik oleh aktivitas mikroba yang melibatkan enzim di dalamnya. Nah, jadi apakah bioremediasi memerlukan agen?
Jawabannya adalah iya. Bioremediasi memiliki beberapa agen berupa tumbuhan, bakteri, alga, maupun jamur. Seperti yang sudah kita ketahui, saat ini lingkungan mengalami pencemaran polutan yang menyebabkan polusi di air. Nah, jika tidak ditangani akan menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan maupun keseimbangan dalam suatu ekosistem. Bakteri adalah salah satu agen yang sering dimanfaatkan sebagai agen bioremediasi. Hal ini karena bakteri memiliki kemampuan untuk menguraikan polutan dengan proses bioremediasi maupun biodegradasi. Pencemaran lingkungan oleh minyak bumi setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Hal tersebut menyebabkan masalah bagi makhluk hidup yang berada di sekitarnya. Limbah tumpahan minyak tersebut mengandung banyak senyawa hidrokarbon yang dapat mencemari perairan yang ada di sekitarnya. Karena tumpahan minyak tersebut menyebabkan polutan di perairan, jadi biodegradasi senyawa hidrokarbon tersebut dilakukan oleh mikroorganisme yang salah satunya adalah Pseudomonas. Bakteri tersebut memiliki karakteristik berupa termasuk gram negatif, berbentuk batang atau kokus, dan dapat ditemukan di hewan, air, tumbuhan, maupun tanah. Selain bakteri Pseudomonas sp, bakteri Bacillus sp juga mampu mendegradasi minyak dan logam berat. Jadi, bakteri pendegradasi minyak tadi menggunakan minyak bumi sebagai karbon untuk menghasilkan energi dan pertumbuhannya. Bagaimana mekanisme bakteri Pseudomonas dan Bacillus pada proses mendegradasi minyak tersebut? Jadi, tetesan minyak tersebut akan masuk ke dalam sel yang berada di dalam mikroba tersebut. Kemudian minyak tersebut akan berdifusi ke dalam sel dan digunakan dalam sel tersebut dengan bantuan enzim. Setelah dibantu oleh enzim, minyak akan terdegradasi. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O.